Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Aras Yahaan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kemuliaan, kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara siaran malam ini kepada Tuhan. Dimanapun suara kami didengar, minta berkat Tuhan. Tinggikan namamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu berfirman bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan bisa Bubble TV senang bisa berjumpa dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya, dengan tujuan agar kita lebih mudah untuk mengulanginya dan melakukannya. Kami percaya kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan buat kita malam hari ini, temanya adalah dapat dipercaya. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita bertekun di dalam Tuhan. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakannya untuk kita di malam hari ini. Demikian firman Tuhan, panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama-tama mendapatkan hasil utamanya. Ayat 7, ayat terakhir. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Dapat dipercaya, itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan, waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu merupakan keputusan yang terbaik yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup.
Tahukah kita hidup adalah keputusan? Setiap hari kita mengambil keputusan. Dari semua keputusan yang pernah kita ambil, keputusan yang paling tepat waktu kita berkata, saya percaya Tuhan Yesus. Kalau kita masih ada di dalam dunia, belum dipanggil Tuhan ke surga, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk menjalani hidup kecuali firman Tuhan. Karena itu kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib memiliki Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, dan bacalah setiap hari. Bertekadlah tiada hari tanpa firman. Tahukah kita kalau kita mau melakukannya dalam hidup kita, paling sedikit 3 hal akan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita akan mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Malam ini kita mau menggali satu tema, dapat dipercaya. Kami berharap tema ini menjadi iman dalam hidup kita, sehingga kekristenan kita tidak mutar-mutar, tetapi kita maju terus di dalam Tuhan, dan kita akan menjadi anak Tuhan, orang percaya, umat Tuhan yang dapat dipercaya. Mari kita lihat ayat yang kedua yang menjadi dasar tema kita. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Luar biasa ayat ini. Dipercaya oleh Tuhan. Nah, kami ingin menyampaikan hidup bukan nasib. Hidup adalah pilihan. Kami pastikan masa depanmu tidak ditentukan oleh model wajahmu. Dan masa depanmu tidak ditentukan oleh warna kulitmu. Kami percaya penebusan Yesus sempurna atas kita. Tahukah kita, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kematiannya untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada hidup. Jadi kita nggak percaya nasib. Kami tidak peduli bagaimana model rambutmu, bagaimana model mata kita, karena kita nggak percaya nasib. Bahkan kami pastikan, kami nggak mau tahu model suratan tangan kita bagaimana, karena kita tidak percaya yang begituan. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, salah satu tanda ajaib yang terjadi, tirai di bait Allah robek. Ada banyak artinya. Tapi salah satu arti rohaninya adalah terbuka jalan. Tapi walaupun terbuka jalan, kalau saudara nggak mau jalan, ya percuma. Dalam bertuhan yang benar, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Yang kita tidak sanggup untuk melakukannya, Tuhan mengerjakannya. Contoh, dia mati menggantikan kita, menembus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kematiannya mengambil dosa kita, kutuk atas kita, penyakit kita, kelemahan kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Tangkap kebenaran ini. Dapat dipercaya. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nah, bagian kita mesti maksimalkan. Untuk hari ini dan seterusnya, kami mau mengajak kita, untuk apapun yang kita kerjakan, kasih hatimu, kasih cintamu, kasih pikiranmu. Kalau itu yang kita lakukan, pasti pekerjaan kita ada rohnya. Itu yang membuat kita jadi berbeda. Percaya atau tidak, semua yang unggul dalam dunia ini,
Ya, karena punya nilai lebih dalam hidupnya. Oleh karena itu kami mau katakan, kita bersyukur Tuhan memberikan kita firman. Apa artinya? Ada petunjuk dalam hidup kita. Tidak ada kompas yang paling pas untuk menjalani hidup kecuali firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kompas emas. Kita boleh ada di hutan belantara, kalau kita punya kompas, kita akan menemukan jalan untuk kita keluar. Kita boleh ada di lautan lepas, kalau kita punya kompas, kita akan cepat menemukan darat. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Mari kita kelola kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hidup itu. Kita yang tadinya mati, Tuhan berikan kita hidup. Mari jangan sia-siakan. Kalau ini kita lakukan, kami percaya setiap kita mencapai kemaksimalan. Dipercaya oleh Tuhan. Ada 3 hal yang kami mau sampaikan sehubungan dengan tema kita untuk malam ini tentang dipercaya. Yang pertama, mari kita lihat Alkitab kita, khususnya ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang kami mau katakan, kita adalah seorang prajurit, kata Alkitab. Jadi gambaran kekristenan di dalam Alkitab, yang pertama, kekristenan digambarkan seperti prajurit. Apa yang saudara pikirkan kalau kita berbicara tentang prajurit? Kalau kita berbicara tentang prajurit, ada 2 hal yang patut kita simak, yaitu disiplin, yang kedua kesetiaan. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang punya disiplin dan kesetiaan. Haleluya. Kalau kita ingin dipercaya, miliki kedua ini. Jadilah orang Kristen yang memiliki disiplin dan kesetiaan. Kata disiplin gampang disebutkan, tapi susah dalam melaksanakannya. Tapi hari ini kami mau ajak kita, kalau kita tahu bahwa itu adalah kebenaran dan penting dan bagus buat hidup kita, paksakan diri kita supaya itu jadi kehidupan dalam kehidupan kita. Percaya atau tidak, kita bisa karena kita biasa. Alkitab katakan dengan jelas. Kalau saya yang mengatakannya sebagai hamba Tuhan, saudara boleh nggak percaya. Tapi kalau Alkitab katakan, ya, lantas kau tidak percaya, untuk apa kau Kristen? Untuk apa kau ke gereja? Haleluya. Justru ini satu tantangan bagi kita. Kami pastikan peperangan yang paling hebat adalah dalam pikiran kita. Setiap kali kita dengar firman, yang jadi masalah adalah pikiran kita. Peperangannya di sana. Kami mau mendorong kita, kalau itu firman, putuskanlah. Untuk apa? Untuk tunduk dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia gembala yang baik. Mana mungkin dia menuntun kita untuk menghancurkan kita. Mulailah bangun kebenaran ini. Dipercaya. Untuk bisa dipercaya, sadar kita adalah prajurit. Nah, untuk prajurit, saudara dan saya harus ingat, bicara prajurit, bicara 2 hal, yaitu disiplin dan kesetiaan. Nah, kalau itu gambarannya, kami mau ajak kita biar kedua hal ini ada dalam hidup kita sebagai prajurit Kristus. Disiplin. Kalau itu yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Menurut kami, dan kami percaya ini benar, sebenarnya orang Indonesia sama orang Eropa sama saja. Apa artinya sama saja? Lahir sama-sama tidak bisa bicara.
Apakah saudara kira orang Inggris waktu dia lahir langsung bisa ngomong I don't know? Tidak, sama aja. Lapar ya dia nangis, ngompol ya dia nangis. Yang membuat perbedaan adalah lingkungan dan tujuan hidup. Oleh karena itu tangkap kebenaran ini. Kalau engkau tidak jadi apa-apa, itu bukan salah bunda mengandung. Kami pastikan. Tidak perlu cari kambing hitam. Karena Alkitab adalah petunjuk yang paling sempurna. Dan khususnya malam ini tema kita adalah dipercaya. Haleluya. Kami percaya hidup ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah yang perlu kita kelola. Dan petunjuknya adalah firman Tuhan. Andai kata kita mau mempraktekannya, melakukannya, saya percaya kita orang yang paling berbahagia karena janji Tuhan akan digenapkan. Jadi ingat ini, dipercaya. Haleluya. Kita adalah seorang prajurit karena dikatakan dengan jelas pada ayat yang kedua, ya, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya. Saya harap semua kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, untuk itu mari kita tangkap kebenaran ini. Alkitab katakan kita seorang prajurit. Prajurit berbicara dua hal, yaitu disiplin dan kesetiaan. Dan jadikan firman malam ini jadi cermin. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntut orang kepada kebenaran. Kalau di sini permasalahannya di mana kita nggak disiplin dan tidak setia, bertobatlah, perbaharui kehidupanmu. Ya, percaya atau tidak ada kata terlambat. Daripada sama sekali tidak pernah melakukannya. Kalau saudara dan saya mau memulainya, ada harapan kita akan mencapainya. Nah, tadi saya katakan, bicara prajurit, dua hal yang harus kita ingat, disiplin dan kesetiaan. Kita bisa karena kita biasa. Bangun disiplin dalam hidupmu. Haleluya. Mungkin kita berkata, disiplin apa Pak Ara? Disiplin rohani dan juga disiplin dalam pekerjaanmu. Praktekkan ini. Hidup tidak nasib. Kami mau katakan, kalau selama ini kau berpikir hidup ya nasib, berarti kita merendahkan pengorbanan Kristus. Yesus bilang udah selesai. Kenapa engkau bilang masih ada? Kami mau katakan, terima apa yang Tuhan katakan. Pegang apa yang Tuhan katakan. Bertindaklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, tadi kami katakan prajurit bicara tentang disiplin, tapi juga tentang kesetiaan. Kami sering berkata orang yang setia dia bisa menikmati. Hari-hari ini kata setia merupakan barang langka. Orang susah setia. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam gereja, dalam pekerjaan, susah setia. Yang ada adalah pengkhianatan. Percaya atau tidak, kesetiaan itu inner of beauty, perhiasan batinia. Tuhan sangat tertarik dengan orang-orang yang setia. Kalau itu kebenarannya, ayo, biarlah saudara dan saya sungguh-sungguh menjadi orang yang dapat dipercaya, sehingga saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, dipercaya dalam hal apa Pak Ara? Dipercaya dalam segala hal yang baik.
termasuk ya karunia-karunia harta rohani. Kalau itu yang saudara dan saya peroleh, kita akan berkata bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Yang kedua, dikatakan perhatikan Alkitab kita ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, saya mau katakan, kalau kita bicara tentang olahraga, percaya atau tidak, yang kita ingat adalah tekun. Ya, tekun. Contoh sederhana, angkatlah barbel yang 2,5 kilo, kiri kanan, angkat. Ya, kalau engkau lakukan 1 kali, gak mungkin badan kita ada spearnya, gak mungkin. Dan kami pastikan itu tidak mungkin. Tapi saudara, kami pastikan kalau engkau tekun mau melakukannya, ya, kami pastikan yang engkau impikan itu badanmu terbentuk, ada spearnya, itu akan kenyataan dalam hidup kita. Sebagai pelayan Tuhan, kami ingin tekankan kuasa ketekunan itu luar biasa. Perhatikanlah orang-orang yang tekun. Dia berhasil dalam hidupnya. Kami percaya dalam dunia ini gak ada orang bodoh. Sampai hari ini kami mempercayai itu. Tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang punya kapasitas. Ada kapasitas besar, ada kapasitas kecil. Dan untuk berhasil, tidak harus kapasitas besar. Kecil juga bisa asalkan tekun. Nah, yang menjadi masalah, kita hidup di dalam dunia yang semua ingin serba cepat. Kita hidup dalam dunia yang serba instan. Semuanya instan. Ya, nasi instan. Ya, bubur instan, mie instan. Bahkan ada orang mabok-mabokan, pesta pora, ya, hidup dugem terus tiap hari, tapi aneh, pengen masuk surga, gitu. Instan. Kami mau katakan dengar baik, dalam kekristenan tidak ada instan. Percaya atau tidak? Tidak ada instan. Alkitab katakan dengan jelas, kita seorang prajurit. Yang kedua, kita olahragawan. Tekunlah. Praktekkan kebenaran ini. Di sini permasalahannya. Kita udah sulit mencari orang yang tekun. Kami pastikan, engkau boleh tidak tahu apa-apa tadinya. Kalau engkau mau menekuni sesuatu, engkau akan ahli dalam bidangmu. Engkau akan ahli dalam bidangmu. Tekunlah. Teman saya dagang beras. Ya. Lantas apa yang terjadi? Saya nggak tahu beras itu ada jenis-jenisnya. Ya. Dia boleh tutup mata, dia pegang beras-beras itu, dia tahu, ya, itu beras apa. Luar biasa. Ahli dalam bidangnya. Dan apa yang saya katakan ini benar. Dan itu tidak jadi satu hari. Dia tahu, dia pegang. Dia nggak lihat, dia pegang. Dia tahu. Kita makan aja, kita nggak tahu ya itu beras jenis apa, kecuali kita ya dikasih tahu atau kita lihat
ya apa itu bungkusnya. Dan kami pastikan hidup bukan nasib, hidup adalah pilihan. Tekunlah, anak-anak muda, ayo jadi anak muda yang tekun. Dunia milik orang tekun. Kami mau pastikan, kalau ini ada dalam hidup kita, saya percaya janji Tuhan, hari depan yang penuh harapan akan kita lihat dalam kehidupan kita. Saya percaya langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Haleluya. Tekunlah. Orang yang tidak percaya Tuhan aja bilang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, saya mau katakan, ayo praktekkan kebenaran ini. Lakukan dalam hidup kita. Jadilah manusia-manusia yang tekun dalam kehidupan ini. Buang budaya instan. Buang budaya instan. Haleluya. Ingat apa yang kami katakan, hidup bukan nasib. Kalau ini kita sadari, kita akan masuk dalam pusat rencana Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, engkau orang yang paling berbahagia. Kita akan lihat janji Tuhan digenapkan dalam hidup kita. Yang terakhir, yang keempat, yang ketiga maksud kami, dikatakan demikian. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Alkitab katakan kita digambarkan seperti seorang petani. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kita kalau kita bicara tentang petani. Kalau saya, saudara tanya, bicara tentang petani itu bicara tentang kesabaran. Ya, menurut saya petani-petani itu sangat sabar. Ya, dia tahu betul kalau dia tanam benih hari ini, dia tidak tuai hari ini. Tapi kalau dia udah tanam saja, walaupun dia belum menuai, dia udah senyum. Dia udah senyum. Kenapa? Karena dia tahu, ya waktunya akan tiba, dia akan panen. Dia urus baik-baik. Dia jaga baik-baik. Dia pupuk baik-baik. Sabar. Percaya atau tidak, orang sekarang namanya boleh sabar, tapi orangnya nggak sabar. Percaya atau tidak, orang yang tidak sabar, ya dia dekat dengan kegagalan dalam hidupnya. Jadi kalau engkau gagal itu bukan nasibmu, tapi pilihanmu. Alkitab bilang semua punya waktu. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tapi juga tidak pernah terlambat. Biarlah kebenaran ini ada dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Ayo tangkap kebenaran ini. Sabarlah. Kalau kita tidak sabar pada hari-hari ini, akan banyak masalah dan benturan yang akan kita alami. Contoh sederhana saja, di jalan. Kalau engkau tidak sabar, hari-hari ini ribut dengan banyak orang. Itu sederhana aja. Haleluya. Saya kadang-kadang kalau pergi ke luar negeri, misalnya pelayanan, ya saya suka, ya contohnya sederhana ke Singapura misalnya. Ya, saya kadang-kadang ada iri yang positifnya, tapi maksudnya iri yang positif. Apa itu? Bisa tertib, sabar. Ya, sabar.
Contoh antri. Ya, budaya antrinya ada. Kita kalau sudah antri dorong-dorongan lah. Ya, teriak-teriak lah. Saya mau katakan, ayo sabar dalam hidup ini. Alkitab katakan benih itu jatuh, jatuh mati, mati tumbuh, tumbuh berbuah. Banyak kali kita nggak sabar. Akhirnya kita menghalalkan semua cara. Iblis kalau nggak bisa dorong kita jatuh, dia tarik kita jatuh. Jadi kita harus waspada. Anak-anak Tuhan, pesan saya sabar. Semua ada waktunya. Engkau petani, sabar. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kita akan mudah masuk dalam jerat tipu muslihat iblis, mudah masuk dalam pencobaan. Tadi saya katakan contoh di jalan, seringkali kita nggak sabar. Ya, orang bijak katakan kalau kita mau tahu karakter satu bangsa, ya lihatlah bagaimana mereka di jalan. Maksudnya di jalan membawa kendaraan. Ya, dengar baik. Kalau itu kebenarannya, mari supaya kita jadi kesaksian. Apa artinya mobilmu ada stiker Jesus Save, tapi kalau di jalan kok paling ugal-ugalan, paling ribut, paling ngaco. Dengar baik, justru Tuhan mau kita jadi kesaksian dalam seluruh aspek. Ya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ingat saja, bicara tentang petani, itu bicara tentang kesabaran. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya, dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini. Menjadi orang yang dipercaya. Alkitab katakan kekristenan digambarkan dengan 3 hal. Pertama, seorang prajurit. Yang kedua, kita digambarkan seperti olahragawan. Yang ketiga, kita digambarkan seperti seorang petani. Kami berdoa biar melalui kebenaran yang ada iman, ada pengharapan, ada kasih dalam hidup kita. Tetap bersemangat, lakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini dengan tema dapat dipercaya. Dan kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita masih punya waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, kita mau berdoa bagi saudara yang belum pernah menerima Yesus, yang belum pernah mendeklar imannya. Malam ini kami mau tolong saudara, kalau saudara mengikutinya dengan baik, kalau saudara mau mengikuti doa kami dan melakukan dengan benar, anugerah itu, keselamatan itu jadi milikmu malam ini. Yang kedua, kami mau berdoa untuk yang sakit, yang beban berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Letakkan tanganmu satu di dadamu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya datang kepada Tuhan. Saya minta pengampunan dosa atas semua dosa, kejahatan, pelanggaran, kesalahan yang saya lakukan. Malam ini saya mau meninggalkan semua perbuatan dosa saya. Dan saya minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus, saya datang kepada Tuhan malam ini,
menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya buka hati saya, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Mulai malam ini saya mau ikut Tuhan dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau jantungmu yang sakit, letakkan satu, angkat satu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau percaya, malam ini malam mujizat buat engkau. Apapun sakitmu, Kalvari sudah menyelesaikannya. Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tanganmu satu ke atas, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Terimalah mujizat Tuhan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup, jalan yang berliku-liku. Tuhan buat lurus, Tuhan merubah dalam hidupmu padang gurun jadi taman Eden. Aku berdoa Tuhan jadi mata airmu sehingga engkau tidak mengalami kekeringan dalam musim apapun, dan Tuhan mataharimu sehingga engkau tidak berjalan dalam kegelapan. Aku akan dengar dan menyaksikan mujizat Tuhan nyata dan menjadi milik kehidupanmu. Dalam nama Yesus, terimalah pertolongan itu. Kalau engkau punya beban, punya masalah, punya pergumulan dalam hidup ini, apapun ya masalahmu, letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Ya Tuhan, aku berdoa Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, apapun masalah yang mereka sedang hadapi. Aku minta kasih karunia Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Aku percaya Engkau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, Kau berjanji akan memberikan kelegaan. Aku katakan dalam nama Yesus, terbuka jalan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Aku berdoa terjadi mujizat dalam hidup. Penyakitmu juga disembuhkan. Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Kami mau berdoa syafaat. Kami berdoa buat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Kami berdoa bebaskan negeri ini dari virus corona. Yang sembuh semakin banyak, yang kena semakin tidak ada. Rumah sakit jadi rumah pemulihan. Berkati dokter-dokter dan suster-suster mereka yang menanganinya. Kami berdoa dalam nama Yesus, jauhkan, pulihkan Indonesia dari resesi ekonomi. Kami berdoa ada kedamaian, ada berkat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan di atas negeri kami ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di bangsa ini. Kami berdoa jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Ikat dalam kasih Kristus. Hamba Tuhan dari gereja manapun, Engkau memberkatinya, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan cukupkan segala keperluan mereka. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa mereka yang menyaksikan acara ini, baik di Facebook, di YouTube, dimanapun mereka sedang menyaksikannya. Kami berdoa, turunlah berkat Tuhan atas hidupmu, ada kemajuan secara rohani, dan diberkati hidupmu secara jasmani. Segala kemuliaan untuk Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.